Ramai dibahas, isu bayaran April DA7 picu kecemburuan di kalangan alumni DA7. Satu pernyataan sederhana berubah jadi bahan perbincangan, dan efeknya menjalar kemana-mana. Isu soal bayaran alumni Dangdut Akademi 7 kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, perhatian tertuju pada April DA7 setelah sebuah pernyataan dari sosok yang tidak asing di lingkungan DA7 mulai dibicarakan. Dari sanalah, muncul spekulasi yang berkembang hingga menyeret nama alumni lain. Sumber pembahasan pertama datang dari ucapan yang terdengar santai. Berdasarkan penelusuran dari potongan video dan unggahan ulang di media sosial, topik bayaran April DA7 pertama kali disinggung oleh Ibu Siwi dalam sebuah kesempatan berbincang. Pernyataan itu muncul dalam konteks obrolan, bukan konferensi pers atau rilis resmi. Dalam penyampaiannya, Ibu Siwi tidak membeberkan detail kontrak ataupun angka pasti secara tertulis. Yang disampaikan lebih berupa gambaran umum tentang nilai tampil yang dinilai sepadan dengan aktivitas dan popularitas April saat ini. Fakta ini penting dicatat karena artinya isu bayaran tidak bermula dari bocoran internal atau klaim sepihak, melainkan dari pernyataan lisan yang kemudian menyebar luas di ruang digital. Ketika ucapan dipotong, makna sering ikut berubah. Seiring potongan pernyataan tersebut tersebar, muncul narasi bahwa ucapan Ibu Siwi dianggap memicu rasa tidak nyaman di kalangan alumni DA7 lainnya. Beberapa warganet menilai seolah-olah ada perbandingan tidak langsung yang bisa menyinggung pihak tertentu. Namun anggapan ini lahir dari tafsir publik, bukan dari reaksi langsung para alumni. Tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa ucapan tersebut dianggap merendahkan atau memicu kecemburuan secara personal. Dengan demikian, dugaan soal reaksi emosional dari alumni lain masih berada di wilayah spekulasi yang belum memiliki pijakan kuat. Pernyataan tersebut tidak pernah menyebut nama pihak lain. Jika dicermati secara utuh, pernyataan Ibu Siwi hanya berfokus pada April DA7 dan aktivitasnya. Tidak ada penyebutan nama alumni lain, tidak ada perbandingan eksplisit, dan tidak ada klaim bahwa satu pihak lebih unggul dari yang lain. Dalam konteks industri hiburan, pembahasan nilai tampil seorang artis seringkali muncul sebagai respons atas pertanyaan publik. Dan dalam kasus ini, penjelasan yang diberikan masih berada dalam batas pengalaman dan pengamatan pribadi. Fakta ini memperlihatkan bahwa isu mulai bergeser ketika potongan pernyataan itu diinterpretasikan di luar konteks awalnya. Publik mulai menghubungkan satu titik ke titik lain. Setelah pernyataan itu viral, muncul dugaan bahwa beberapa alumni DA7 merasa tersinggung atau membandingkan posisi mereka dengan April. Dugaan ini diperkuat oleh unggahan lama, komentar samar, atau ketidakhadiran respons terbuka dari pihak tertentu. Padahal tidak semua diam berarti berkeberatan. Banyak figur publik memilih untuk tidak menanggapi isu yang tidak mereka anggap relevan, terutama jika isu tersebut tidak menyebut nama mereka secara langsung. Tanpa klarifikasi resmi, cerita tentang kecemburuan ini lebih menyerupai rangkaian asumsi yang dibangun oleh pembaca luar. Tidak ada klarifikasi lanjutan yang bersifat konfrontatif. Hingga saat ini, baik April DA7 maupun alumni lain tidak mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan adanya konflik akibat ucapan tersebut. Tidak terlihat adu pernyataan, sindiran terbuka, ataupun pembelaan emosional di media sosial. Bahkan beberapa alumni masih menunjukkan interaksi yang wajar, baik dalam unggahan maupun komentar, yang menandakan hubungan profesional tetap berjalan seperti biasa. Fakta ini menegaskan bahwa isu bayaran belum terbukti menimbulkan gesekan nyata di antara mereka. Nama besar seringkali jadi pusat narasi, suka atau tidak. Ada anggapan bahwa nama April DA7 sengaja diseret ke tengah isu ini untuk menciptakan cerita yang lebih dramatis. Sebagian menyebut pernyataan Ibu Siwi dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk membangun konflik imajinal antar alumni. Namun sampai saat ini, tidak ada indikasi bahwa April atau pihak terdekatnya mendorong isu tersebut ke arah itu. Tidak ada narasi lanjutan yang memperkuat dugaan adanya strategi tertentu di balik ramainya pembahasan. Artinya, asumsi ini masih berdiri tanpa bukti yang bisa diverifikasi. Jika disusun secara utuh, rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa sumber isu berasal dari satu pernyataan lisan yang kemudian berkembang di luar konteks awal. Fakta berhenti pada ucapan Ibu Siwi dan respons publik terhadapnya. Sementara rumor tumbuh dari tafsir, perbandingan, dan ekspektasi emosional. Dalam dunia hiburan, perbedaan nilai tampil adalah hal yang lazim.
Namun ketika dibicarakan di ruang publik, ia sering berubah makna. Yang awalnya penjelasan bisa bergeser menjadi pemicu spekulasi. Sampai ada pernyataan terbuka dari pihak yang merasa dirugikan, isu kecemburuan ini lebih tepat dibaca sebagai dinamika persepsi, bukan konflik yang terbukti. Menurut kamu, apakah pernyataan soal bayaran artis sebaiknya disampaikan ke publik atau justru rawan disalahartikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan isu hiburan berikutnya.